Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, masih di playlist Object Oriented Programming dengan Kotlin. Kali ini kita memasuki episode ke-15. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang abstract class. Jadi di Kotlin itu, sebuah kelas bisa dideklar sebagai abstrak. Begitu juga member-member kelasnya. Abstrak yang dimaksud di sini itu apa? Bisa dibilang abstrak ini sebagai ringkasan mungkin ya. Jadi jika teman-teman punya atau ingin membuat kelas mobil gitu ya, dan masih belum tahu implementasinya seperti apa, teman-teman buat aja abstract class. Dan teman-teman kira-kira bisa define member-member yang relevan gitu. Yang secara umum ya mobil kan dia bisa di starter, dia bisa gas, dia bisa ngerem, dia bisa mematikan mobilnya, dia bisa ganti gigi dan lain-lain. Itu kan adalah function-function yang umum gitu, yang relevan. Jadi teman-teman bisa declare abstract membernya seperti itu gitu. Kita nggak perlu dulu memikirkan implementasinya seperti apa. Nah, di sini ada juga definisi abstract member tidak mempunyai implementasi. Betul. Karena dia hanya sebagai apa ya? Ya ringkasan itu. Jadi kita tidak perlu memikirkan implementasinya dulu. Jadi kalau function kita hanya define saja function, nama functionnya, parameternya dan nilai balikannya. Kalau dia property, kita hanya define variabel, nama variabel dan tipe variabelnya. Hanya seperti itu. Kita tidak perlu membuat implementasinya dulu. Karena tidak ada implementasinya, maka abstract class ini kita nggak bisa membuat instance-nya gitu. Jadi kita nggak bisa membuat instance dari sebuah abstract class. Kenapa? Karena di dalamnya belum ada implementasi gitu. Jadi caranya gimana sih untuk menggunakan abstract class ini? Ya satu-satunya cara yaitu diturunkan ke sebuah child class. Nah, jadi abstract class ini defaultnya open ya, sehingga kita nggak perlu menambahkan keyword open. Jadi karena memang abstract class ini dibuat untuk diturunkan ke anaknya gitu ya. Kemudian di sini saya punya definisi bagus dalam bahasa Inggris. Dalam menggunakan abstract class, you just define some basic principles of how that function should be implemented. It should take a double value and it should return a double value. Jadi maksudnya di sini apa? Menggunakan abstract class atau abstract member, ya kita hanya define saja prinsip-prinsip dasar dari bagaimana fungsi function yang kita buat itu diimplementasi gitu. Nah misalnya ya mobil tadi gitu, ya kita hanya perlu pikirkan aja gitu, kita hanya buat aja basic-basic prinsipal yang ada di mobil itu apa aja. Ya dia bisa ngegas, dia bisa rem dan lain-lain. Kita nggak perlu pikirin dulu implementasinya gitu. Ya contohnya seperti ini, misal it should take a double value and it should return a double value. Maksudnya di sini apa? Jadi fungsinya misal butuh parameter double dan dia kembaliannya double juga gitu. Nah kita hanya perlu memikirkan abstraknya aja gitu, nggak perlu memikirkan implementasinya. Nah di sini saya punya contoh. Saya punya abstract class komputer. Di sini ada property biasa, ada function biasa, dan ada abstract member juga. Nah, jadi abstract class ini dia bisa declare juga sebuah state gitu. Di sini state-nya ada function, ada property. Nah, sisanya abstract class ini bisa mendefine sebuah abstract. Nah, jika kita lihat bedanya untuk property biasa ini dia kan harus di-define, harus diinstansiasi. Maksudnya harus diisi, harus diinisialisasi, maaf. Jadi misal prosesor ini dia harus diisi dengan sebuah string, RAM juga dengan sebuah string, kemudian function juga harus ada implementasinya. Nah sementara jika dia abstract member, dia nggak perlu diimplementasi dulu gitu. Kita hanya perlu define nama variabelnya, tipe datanya, nama function, kemudian parameter atau nilai baliknya gitu. Nah kemudian saya akan menurunkan kelas komputer ini ke kelas laptop. Nah, otomatis di sini akan ada beberapa function yang wajib teman-teman turunkan gitu ya. Yang pertama ada start dan shutdown.
dan juga VGA. Dia properti ya. Jadi yang abstrak ini ketika dia diturunkan, dia wajib dibuat implementasinya gitu. Makanya dia override VGA ini nanti harus diwajibkan kalau teman-teman pakai IDE gitu. Nanti kelas laptopnya akan merah. Teman-teman tinggal add enter, nanti bakal ke override semuanya. Baru teman-teman bisa define implementasinya seperti apa. Nah, sementara kalau yang print info ini, ketika teman-teman override nanti, dia itu nggak wajib di override gitu, karena dia udah punya implementasinya. Tapi di sini saya bisa mau override juga. Ini opsional lah yang untuk function biasa ini. Kalau abstrak dia wajib diimplementasi di kelas anaknya gitu. Kemudian saya buat function untuk membuat laptopnya. Dia bertipe komputer, yaitu tipenya kelas abstrak ya. Tapi dia mereturn sebuah kelas turunannya. Nah, itu bisa tuh. Jadi kita misal buat function atau buat sebuah variabel yang bertipe abstrak, kita bisa isi dia dengan kelas anaknya gitu, atau instance dari anaknya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika dia dibuat di main nanti, kita bisa print info gitu. Ya, print info ini kan karena milik kelas komputer. Maksudnya seperti apa, mungkin dipraktekkan lebih enak ya. Kalau cuma sebatas seperti ini agak sulit juga menjelaskannya. Jadi saya akan coba praktekkan. Di sini saya akan buat package baru, abstraction. Kemudian saya buat kelas komputer. Kita buat abstrak komputer. Kemudian di dalamnya kita define function apa ya? Start fun shutdown. Nah, karena dia merah, nah function start without a body must be abstract. Kita harus define jadi abstrak karena dia nggak punya body atau nggak punya implementasinya. Kemudian kita bisa buat kelas laptop misal. Nah, dia akan merah kan ya. Kalau teman-teman lihat di sini. Class is not abstract and doesn't implement abstract based class member. Jadi kita harus implement membernya gitu. Nah, maka dia harus di override. Jadi start dan shutdown ini wajib di override. Nah, jika teman-teman menambahkan open function seperti di contoh, misal print info, nah dia ini nggak wajib diturunkan gitu, karena dia udah punya implementasinya. Tapi teman-teman jika ingin menurunkannya atau mengoverride-nya, teman-teman bisa aja gitu. Jadi ya ini jadi overriding jatuhnya gitu, yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Tapi dia nggak wajib gitu. Begitu juga untuk abstrak property. Ini file aja deh. Nah, dia ketika kita tambahkan sebuah abstract member lagi, kelas laptop ini langsung merah. Dia minta untuk override si nama ini gitu. Kita implement member, nanti jadinya akan seperti ini gitu. Misalkan kita ganti jadi ThinkPad atau print line start laptop. Shutdown laptop. Kemudian di sini saya akan buat sebuah variabel atau properti biasa, UID misal. Jadi untuk menggenerate sebuah kode yang unik. Terus kita akan tampilkan UID-nya ketika di shutdown atau di start.
Kemudian kita buat function main. Kita akan buat instance dari laptop tapi bertipe komputer, yaitu kelas dari abstraknya gitu ya. Nah, seperti ini bisa gitu. Harusnya kan biasanya ini tipenya laptop, instance-nya laptop juga gitu. Nah, karena laptop ini merupakan anak dari komputer, maka seperti ini bisa gitu. Nah, gunanya seperti ini apa sih? Jadi dengan bertipe abstraknya atau dengan bertipe parent-nya, kita hanya bisa mengakses function-function yang di-define di komputer ini gitu. Ada start, shutdown, name, dan print info. Nah, jika teman-teman ingin mengakses UID yang dibuat di kelas anak, itu nggak akan bisa. Karena dia bertipe komputer. Nah, jadi ini manfaat dari abstract class. Jadi di sini kita menerapkan konsep abstraction ya. Kita menyembunyikan UID tanpa menggunakan visibility modifier, tapi kita menggunakan abstract class. Nggak bisa ya, dia unresolved reference, dan jika kita ganti ini jadi laptop gitu ya, nah dia bisa. Nah, ini adalah salah satu kegunaan komputer, maksudnya abstract class gitu. Abstract class ini juga cocok banget jika teman-teman ingin membuat kode yang tidak berulang gitu. Jadi misal kalau di Android kita bisa buat abstract class atau base class dari suatu komponen. Jadi ketika kita ingin membuat suatu komponen, kita tinggal bisa turunkan aja dari abstract class-nya. Kita define function-function yang diperlukan, nanti implementasinya belakangan gitu. Jadi kita nggak pusing lagi, oh ini kita bikin suatu kelas, fungsinya harus apa aja ya. Nah, kita nggak pusing lagi, kita tinggal mengextend sebuah abstract class gitu. Nanti dia akan langsung disediakan fungsinya apa aja gitu. Nah, mungkin kita akan coba jalankan laptop. Nah, meskipun bertipe komputer, artinya yang ini ya, dia akan menjalankan start dan shutdown ya. Sementara di sini dia nggak punya implementasinya gitu. Tapi karena dia instance-nya laptop, yaitu kelas anak, nanti yang dijalankan tetap yang ini gitu. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari abstrak di Kotlin. Nggak di Kotlin aja sih sebenarnya. Di Java juga seperti ini, kurang lebih. Oh ya, satu lagi, sebuah kelas hanya bisa mengextend satu buah abstrak kelas gitu. Jadi kalau kita punya abstrak kelas lain, dia nggak akan bisa lebih dari satu gitu. Nah, ini printnya sudah berhasil ya. Kita lihat di sini bahwa function start ini dan function shutdown ini berhasil dijalankan. Meskipun laptop ini bertipe abstract class, tapi dia instansiasinya yaitu instansiasi dari laptop atau kelas anaknya. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya coba jelaskan. Manfaat dari abstract class untuk abstraction ini. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.